Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Fitria Nur Ayuni dengan NIM 23051204026 dari kelas TIA 23. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang firewall. Apa sih firewall itu? Firewall merupakan suatu mekanisme sehingga suatu klien dari luar itu dilarang atau dibolehkan mengakses ke dalam jaringan maupun mengakses keluar jaringan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi firewall itu diposisikan antara jaringan lokal dan jaringan publik yang bertujuan untuk melindungi komputer dari serangan dan secara efektif mengontrol koneksi data menuju dari dan melalui router. Firewall dapat berupa router, dedicated firewall, dan juga PC dengan software firewall. Firewall juga didesain untuk mengizinkan trusted data yang lewat, menolak layanan yang mudah diserang, serta mencegah jaringan internal dari serangan luar yang bisa menembus firewall setiap waktu. Firewall juga menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang atau unauthorized access tidak dapat dilakukan. Konfigurasi dari firewall bergantung kepada kebijaksanaan atau polisi dari organisasi yang bersangkutan. Dan di sini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada permitted or allow or accept. Kemudian yang kedua ada prohibited or reject or deny or drop. Untuk keuntungannya dari firewall, dia dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Dia juga dapat melakukan autentikasi terhadap akses, dapat melindungi sumber daya dalam jaringan privat, dan dapat mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Tetapi untuk kelemahannya, dia ini firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya, dan juga tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal. Baiklah teman-teman, kita langsung saja praktikum menggunakan GNS3 dan VirtualBox. Pertama-tama di GNS kita tambahkan dulu PC-nya sebanyak 2, PC 1 dan PC 2. Lalu kita tambahkan router di atasnya. Kita rapikan PC-nya, PC 2-nya kok nggak ada ya. Kita tambahkan lagi saja. Ya, kita susun rapi, lalu tambahkan switch di atas router dan juga switch di bawah router. Dirapikan dulu. Lalu kita tambahkan internet di atasnya switch. Oke, kalau sudah selesai kita beri kabelnya. Yang pertama di switch kita pilih internet 0 dengan wifi. Router menggunakan Ethernet 0 ke switch Ethernet 1. Kemudian di router kita gunakan Ethernet 1 dan Ethernet 0. Dan di switch ke PC 1 gunakan Ethernet 0 ke PC 2. Ke Ethernet 0 juga.
Kalau sudah, kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Dapat kita lihat di sini sudah ada PC yang kita tambahkan dan router yang kita tambahkan. Lalu kita buka juga GNS-nya. Setelah itu kita run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Di router 1 kita klik setting. Lalu kita ke network adapter 1, kita ubah menjadi bridge adapter supaya terhubung dengan jaringan wireless atau wifi kita, dan nantinya router ini akan error, akan menampilkan seperti ini, tapi tidak apa-apa, kita oke saja. Kita start ulang dengan normal start. Kita buka desktop PC 1, kita ke Winbox nya, kita lihat di interface. Di sini ada adder 1, adder 2, adder 3, adder 4, dan adder 5. Karena interface 1 terhubung dengan DHCP, maka kita jadikan DHCP client ke interface 1. Kita tambahkan baru, dan di sini kita gunakan adder 1. Lalu kita ke terminal, kita akan coba ping 8.8.8, apakah akan tembus nantinya. Ya, di sini sudah tembus, sudah berhasil. Lalu kita akan coba ping google.co.id. Kita lihat, ya, sudah berhasil. Kembali ke interface. Jadi di sini kita akan sharing ke interface 2 supaya lebih mudah. Jadi kita ganti namanya. Di adder 1 kita tambahkan .isp, dan adder 2 kita tambahkan .lan. Lalu IP address kita tambahkan IP-nya yaitu 192.1.1.254/24. Untuk interface-nya kita gunakan adder 2.lan. Oke. Di PC 1 ini tambahkan IP address-nya di TCP IP dengan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian gateway-nya kita pakai
192.168.1.254. Untuk DNS-nya kita gunakan sama 192.168, kemudian 1 dan 254. Oke. Kemudian kita ke PC 2, kita tambahkan IP address-nya juga. Kita tambahkan untuk IP address-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya kita gunakan sama seperti PC1, 192.168.1.254. Lalu DNS-nya kita gunakan sama juga 192.168.1.254. Oke. Kita akan buka command prompt. Kita ping 192.168.1.254. Dapat kita lihat di sini pingnya berhasil. Kita akan coba ping juga ke 8.8.8.8. Oke, di sini request timeout, yang berarti dia itu tidak bisa tembus karena kita tidak ada routing ke dalam IP public. Jadi kita butuh NAT. Di sini di IP kemudian firewall kita tambahkan NAT, gunakan source NAT. Untuk auth interface-nya kita gunakan adder1.esp. Untuk action-nya kita pakai masquerade. Lalu oke. Kita akan coba ping lagi di PC1, ping 8.8.8.8. Dapat kita lihat sudah replay, artinya sudah dapat tembus. Kemudian kita ping ke google.co.id, sudah replay juga, sudah berhasil. Setelah itu kita ke PC2, ke command prompt juga, kita ping 8.8.8.8. Di sini juga sudah replay. Kita ping juga google.co.id. Sudah berhasil juga. Kita akan cek di browser. Kita ketik google.co.id. Oke, dapat ditampilkan. Kita akan coba ke PC2. Kita ketik juga google.co.id. Sudah berhasil juga. Kita akan coba cari informatika di sini. Di browser sudah berjalan dengan baik. Kita akan pindah ke Winbox dari PC1. Kita akan coba agar PC2 tidak bisa internetan, tapi di PC1 masih bisa internetan. Kita gunakan
filter forward di firewall. Pertama kita tambahkan dulu filter forward, kemudian source address-nya kita pakai 192.168.1.2. lalu protokolnya kita gunakan TCP dan destinasi portnya 80,443. Untuk actionnya kita gunakan drop. Kita akan cek di PC2 browsernya dengan google.co.id. Dapat kita lihat di PC2 tidak bisa internetan. Lalu coba di PC1. Oke, di sini masih bisa internetan. Hanya PC2 saja yang tidak bisa internetan. Kita akan coba di command prompt, kita ping google.co.id. Di sini dapat kita lihat dia masih bisa replay karena yang kita blokir adalah TCP-nya. Jadi gimana kalau kita blokir semuanya, jadi ping nggak bisa, di browser juga nggak bisa, maka kita ubah protokolnya. Itu kita hilangkan TCP-nya, jadi semua protokol nantinya akan kita blokir. Lalu oke. Kita akan coba ping google.co.id. Jadi di sini sudah berhasil. Jadi semua kita blokir, bukan hanya TCP-nya saja. Kita akan coba ping juga 8.8.8.8. apakah juga bisa tembus. Jadi di sini tidak bisa tembus ya, ada tulisan request timeout. Kita ke command prompt-nya PC1, kita ping google.co.id. dapat kita lihat di sini PC1 bisa replay, hanya PC2 yang tidak bisa replay. Kita akan coba di PC2 ping 192.168.1.254. Dapat kita lihat di sini masih bisa replay karena jalur routernya tidak kita blokir. Untuk memblokirnya kita tambahkan di firewall, kita ganti filternya menjadi input, dan untuk source address-nya kita pakai 192.168.1.2. Untuk protokolnya kita gunakan ICMP, dan actionnya kita pakai drop. Kita akan coba command prompt di PC2 ping 192.168.1.254. Di sini sudah tidak bisa, hasilnya request timeout. Kita akan lihat di webnya router yaitu 192.168.1.254. Saya ada kesalahan menulis, seharusnya 1 bukan I. Kita akan coba lagi. Dapat kita lihat di sini di web masih bisa terbuka karena yang kita drop hanya
ICMP-nya saja. Jadi jika ingin di web juga tidak bisa terbuka, maka kita gunakan filter input dengan search address 192.168.1.2. Untuk protokolnya kita gunakan TCP dan destinasi portnya 80. Untuk actionnya kita masih gunakan drop. Kita akan lihat di web, kita ketikkan IP-nya router di sini, apakah masih bisa terbuka. Di sini sudah tidak bisa terbuka karena kita sudah berhasil mendropnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang firewall. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.